Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Galang Wahyu Perdana, Imam Setiawan, Inggil Mulyawati, dan saya Karismaya Nugrahanti akan mempresentasikan mengenai bukti audit, tujuan audit, program audit, dan kertas kerja. Auditor harus memperoleh bahan bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Di samping itu, pilihan-pilihan akan bukti audit dipengaruhi oleh yang pertama, pemahaman auditor atas bisnis dan industri klien, yang kedua, perbandingan antara harapan auditor atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien, yang ketiga, keputusan tentang asersi yang material bagi laporan keuangan, dan yang terakhir, keputusan tentang risiko bawaan dan risiko pengendalian. Terdapat dua pendekatan bukti audit, yaitu yang pertama, bukti audit top-down, yang berfokus pada upaya auditor dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri, sasaran dan tujuan manajemen, bagaimana manajemen menggunakan sumber dayanya untuk mencapai sasaran, keunggulan kompetitif organisasi di pasaran, proses bisnis inti, serta laba dan arus kas yang dihasilkan. Prosedur audit ini memberikan bukti tentang risiko bisnis strategis yang dihadapi klien, bagaimana klien menghadapi risiko tersebut, dan kelangsungan hidup entitas. Seringkali auditor membandingkan kinerja klien audit dengan klien audit lainnya pada industri yang sama maupun dengan perusahaan publik lainnya dalam industri tersebut. Yang kedua, bukti audit bottom up, yang berfokus pada pengujian secara langsung atas transaksi, saldo akun, serta sistem yang mencatat transaksi tersebut yang pada akhirnya menghasilkan saldo akun. Bukti ini meliputi beberapa bentuk penarikan sampel transaksi atau penarikan sampel terinci yang mendukung saldo akun, misalnya setiap item-item dalam persediaan atau piutang usaha, dan mengevaluasi kewajaran penyajian dari setiap rincian yang terakumulasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, auditor mengembangkan strategi audit yang menggabungkan suatu kombinasi antara bukti audit top-down dan bottom up. Setiap kali auditor mengukur tingkat persaingan suatu entitas, ia juga mempertimbangkan proses inti, sifat setiap transaksi, dan bagaimana kemungkinan transaksi tersebut secara bersama-sama dapat menghasilkan laba dan arus kas. Setiap kali auditor mengumpulkan bukti bottom up dengan cara memeriksa dokumen pendukung transaksi, auditor juga mengevaluasi substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Keputusan penting tentang bukti audit. Ketika merencanakan audit, auditor harus membuat 4 keputusan penting tentang lingkup dan pelaksanaan audit. Keputusan tersebut meliputi yang pertama, sifat pengujian yang harus dilaksanakan. Jadi, sifat pengujian audit mengacu pada sifat dan efektivitas pengujian audit yang dilaksanakan. Alternatif yang dapat diambil auditor pada saat mengambil keputusan tentang prosedur audit mana yang akan dilaksanakan. Pertama, prosedur audit tersebut harus dapat memberikan bukti tentang kinerja kompetitif suatu entitas atau terkait dengan tujuan audit spesifik yang ingin dicapai auditor. Akhirnya, bukti tersebut harus relevan dengan asersi laporan keuangan manajemen. Auditor juga harus mempertimbangkan biaya relatif serta efektivitas prosedur dalam kaitannya dengan tujuan audit yang spesifik tadi. Auditor dapat memilih melaksanakan pengujian guna memperoleh pemahaman yang diperlukan dalam audit, melaksanakan pengujian pengendalian, atau melaksanakan pengujian substantif. Setiap keputusan tersebut mencerminkan pertimbangan audit yang penting tentang sifat pengujian audit tersebut. Yang kedua, saat pengujian audit, auditor juga harus membuat keputusan tentang kapan audit tersebut dilaksanakan. Saat mengacu pada kapan auditor akan melaksanakan pengujian audit serta menarik kesimpulan audit. Dalam AU 313.02 atau Substantive Test Prior to Balance Sheet Date atau SAS 45 menyatakan bahwa pengujian audit pada tanggal interim dapat memberikan pertimbangan awal tentang masalah-masalah signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pada akhir tahun buku. Selain itu,
Banyak perencanaan audit yang meliputi upaya memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, mengukur risiko pengendalian, dan penerapan pengujian substantif atas transaksi dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca. Auditor juga dapat memilih untuk melaksanakan pengujian substantif tentang kewajaran saldo akun sebelum tanggal neraca. Sebagai contoh, seorang auditor dapat secara langsung menguji kewajaran asersi manajemen tentang keberadaan piutang usaha pada tanggal neraca dengan cara melakukan konfirmasi tentang piutang usaha pada akhir tahun dengan para pelanggan. Suatu keputusan penting tentang saat di mana prosedur audit akan digunakan melibatkan pengambilan keputusan tentang konfirmasi piutang usaha pada tanggal sebelum akhir tahun buku. Yang ketiga yaitu luas pengujian audit. Luas prosedur audit berkaitan dengan keputusan auditor tentang berapa banyak bukti audit yang harus diperoleh. Bukti yang lebih banyak diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko deteksi yang rendah dibandingkan dengan tingkat risiko yang tinggi. Yang terakhir yaitu penetapan staf audit. Keputusan terakhir yang dapat mempengaruhi lingkup dan pelaksanaan audit adalah penetapan staf audit dan keputusan audit tentang penugasan dan supervisi personel. AU Section nomor 230 atau Do Professional Care in the Performance of Work SAS nomor 1, 41 dan 82 menyatakan bahwa auditor harus ditugaskan pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang sedang diperiksa. Kalau dalam AU 31627 atau Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit SAS nomor 82 menyatakan bahwa auditor dapat menanggapi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan dengan cara penugasan personel. Tanggung jawab yang ditetapkan harus sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personel yang ditugaskan sesuai dengan penilaian auditor atas tingkat risiko yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut. Penugasan yang secara relatif lebih jelas seperti memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern, melakukan konfirmasi atas piutang usaha, pengujian transaksi atau pengujian penerapan GAAP dapat diberikan kepada personel yang masih baru dengan memperoleh supervisi yang baik. Namun apabila penerapan pertimbangan audit menjadi hal yang penting dalam pengujian audit atau apabila pengujian audit yang dilakukan memerlukan pengetahuan industri tingkat tinggi, biasanya kantor akuntan akan menugaskan personel dengan tingkat keterampilan dan pengalaman yang lebih luas untuk tugas tersebut. Penugasan dan supervisi staf audit merupakan hal yang penting dalam keputusan perencanaan audit. Tujuan audit spesifik. Tujuan audit spesifik dikembangkan untuk setiap asersi. Selain itu, tujuan audit juga dikembangkan untuk transaksi relevan yang mempengaruhi piutang usaha dan aspek penting pada saldo akun piutang usaha sebagaimana dilaporkan pada tanggal neraca. Dengan memahami tujuan audit spesifik ini, auditor akan mampu memahami salah saji yang mungkin timbul pada laporan keuangan. Kemudian, auditor dapat menggunakan kombinasi prosedur audit top-down dan bottom-up untuk memperoleh bukti audit bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Inggil Mulyawati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit untuk keberadaan dan keterjadian. Berkaitan dengan masalah keberadaan dan keterjadian, biasanya auditor memastikan satu validasi atau pisah batas, yaitu semua transaksi tercatat benar-benar telah terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua yaitu validitas, yaitu semua aktiva, kewajiban, ekuitas adalah valid dan telah dicatat sebagaimana mestinya dalam neraca. Pada saat auditor memeriksa siklus penjualan dan penagihan, ia harus mengikuti 3 alur transaksi utama, yaitu penjualan kredit, penagihan, dan penyesuaian penjualan. Waktu dan perhatian yang diberikan kepada tujuan audit ini tergantung pada kepentingan dan materialitas transaksi pada proses bisnis inti entitas.
Baik, selanjutnya yaitu tujuan audit untuk kelengkapan. Berkaitan dengan masalah kelengkapan, auditor biasanya akan memastikan yang pertama yaitu kelengkapan atau pisah batas atau cut off. Semua transaksi yang terjadi dalam periode itu telah dicatat. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan atau completeness, yaitu semua saldo yang tercantum dalam neraca meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas bagaimana mestinya. Dalam konteks siklus penjualan dan penagihan, biasanya auditor akan menekankan perhatian tentang transaksi penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan, serta akumulasinya pada saldo piutang usaha. Untuk masalah pisah batas cut-off seringkali direview oleh para editor karena transaksi yang tidak tercatat merupakan kesalahan pencatatan pada periode yang salah. Pentingnya 3 alur transaksi ini tergantung pada sifat bisnis entitas dan proses bisnis inti. Untuk selanjutnya yaitu tujuan audit untuk hak dan kewajiban. Biasanya auditor menguji kepemilikan atau ownership, kesesuaian atas hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva. Apabila ingin mempertimbangkan kelangsungan usaha dan arus kas, auditor akan mengukur resiko kemungkinan klien telah menggadaikan atau menjual piutang, dan selanjutnya merencanakan untuk melakukan pengujian atas hak kepemilikan yang sesuai. Baik, selanjutnya yaitu tujuan audit untuk penilaian atau alokasi. Berdasarkan dengan masalah penilaian atau alokasi, biasanya auditor akan memastikan hal berikut. Yang ke-1 yaitu penerapan GAAP, bahwa saldo telah dinilai sebagaimana mestinya untuk mencerminkan penerapan GAAP dalam hal penilaian kotor dan alokasi jumlah tertentu antar periode, seperti penyusutan dan amortisasi. Yang kedua yaitu pembukuan dan pengikhtisaran. Transaksi telah dibukukan dan diikhtisarkan sebagaimana mestinya dalam jurnal dan buku besar. Kemudian yang ketiga yaitu nilai bersih yang dapat direalisasikan. Saldo-saldo telah dinilai sebagaimana mestinya pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Terdapat beberapa tujuan audit pokok atas asersi penilaian atau alokasi, di mana masing-masing mencerminkan jenis salah saji yang berbeda dan akan memerlukan bukti audit yang berbeda pula. Auditor akan menggunakan pengetahuannya tentang GAAP, pengetahuan tentang volume kegiatan dalam bisnis, dan pemeriksaan bukti yang mendukung transaksi penjualan untuk menilai kotornya. Kemudian kemungkinan auditor akan menggunakan komputer dengan perangkat lunak audit untuk menguji pembukuan dan pengikhtisaran. Pengetahuan auditor tentang bisnis dan industri akan berguna secara khusus untuk menilai kecukupan cadangan akun-akun yang meragukan. Kemudian, yang terakhir yaitu tujuan audit untuk penyajian dan pengungkapan. Berkaitan dengan masalah penyajian dan pengungkapan, biasanya auditor akan memastikan hal berikut. Yang ke-1 yaitu pengklasifikasian. Transaksi dan saldo telah diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengungkapan. Semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP telah tercantum dalam laporan keuangan. Berkaitan dengan masalah penyajian dan pengungkapan, auditor menekankan perhatian secara khusus pada klasifikasi dan pengungkapan yang tepat atas transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam siklus penjualan dan penagihan. Setelah auditor mengembangkan tujuan audit spesifik untuk saldo akun atau golongan transaksi yang material, selanjutnya ia akan mengembangkan prosedur audit yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan bahan bukti kompeten yang cukup. Dalam bab 5 telah disebutkan bahwa materialitas dan risiko, faktor-faktor ekonomi, serta ukuran dan karakteristik populasi mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kompetensi bukti audit adalah relevansi, sumber, ketepatan waktu, dan objektivitas. Data, akuntansi, dan informasi penguat.
Ketika auditor mengembangkan perencanaan audit serta merancang prosedur audit untuk mencapai tujuan audit spesifik, ia harus mempertimbangkan sifat bukti yang akan diperoleh. Bukti yang mendukung laporan keuangan terdiri dari, yang pertama, data akuntansi yang mendasari, dan yang kedua, informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Buku-buku ayat jurnal awal, buku besar dan buku pembantu, catatan dan kertas kerja, serta spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi, semuanya tergolong sebagai bukti yang mendukung laporan keuangan. Dewasa ini, data-data tersebut seringkali ada dalam bentuk elektronik. Data akuntansi yang mendasari saja dianggap tidak cukup mendukung laporan keuangan. Auditor harus merancang suatu prosedur audit untuk memperoleh bukti penguat, guna mendukung data akuntansi yang mendasari tersebut. Bukti dokumenter telah digunakan secara luas dalam auditing dan dapat dikaitkan dengan setiap tujuan audit spesifik, tergantung pada situasi yang ada. Dokumen yang dimaksud dapat berasal dari luar entitas, dari dalam entitas dengan pengesahan atau tanda tangan. Prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendukung pendekatan audit top-down ataupun pendekatan audit bottom-up. Auditor akan mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit dan mengembangkan program audit. Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit tertentu terjadi dalam tahap perencanaan audit. Efektivitas prosedur dalam memenuhi tujuan audit spesifik dan biaya pelaksanaan prosedur tersebut harus dipertimbangkan dalam pemilihan prosedur yang akan digunakan. Jenis prosedur audit ada 10. Yang pertama adalah prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Analisis ini dapat melibatkan penggunaan data non-keuangan maupun data keuangan. Prosedur analitis sering kali meliputi juga pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi, serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait. Prosedur ini umumnya digunakan dalam pendekatan top-down untuk mengembangkan harapan atas akun laporan keuangan dan untuk menilai kelayakan laporan keuangan. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara langsung dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom-up maupun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktor atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom-up atas akuntansi transaksi tersebut. Istilah seperti mereview, membaca, memeriksa adalah sinonim dengan menginspeksi dokumen dan catatan. Menginspeksi dokumen dapat membuka jalan untuk mengevaluasi bukti dokumenter. Dengan demikian, melalui inspeksi, auditor dapat menilai keaslian dokumen atau mungkin dapat mendeteksi keberadaan perubahan atau item-item yang dipertanyakan. Bentuk lain dari inspeksi adalah scanning untuk memeriksa secara cepat dan tidak terlampau teliti dokumen dan catatan. Yang ketiga adalah konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Konfirmasi menyediakan bukti bottom-up penting dan digunakan dalam auditing karena bukti tersebut biasanya objektif dan berasal dari sumber yang independen. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukkan kepada manajemen atau karyawan. Umumnya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keusangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Permintaan keterangan dapat menjadi teknik yang efektif dalam mengidentifikasi masalah serta dapat mendukung bukti audit top-down atau bottom-up. Yang kelima adalah perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah
1. Perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada. Dan yang kedua, akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang pertama, menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada sementara. Dan yang kedua, dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Teknik penghitungan ini menyediakan bukti audit bottom up, namun auditor seringkali terdorong untuk memperoleh bukti top down terlebih dahulu guna mendapat konteks ekonomi dari prosedur penghitungan. Yang keenam adalah penelusuran. Dalam penelusuran, yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat akuntansi. Arah dengan benar dalam catatan pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Karena prosedur ini memberikan keyakinan bahwa data yang berasal dari dokumen sumber pada akhirnya dicantumkan dalam akun, maka secara khusus data ini sangat berguna untuk mendeteksi terjadinya salah saji berupa pengajian yang lebih rendah dari yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Dengan demikian, prosedur ini merupakan prosedur yang penting untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan asersi kelengkapan. Yang ketujuh adalah pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Prosedur vouching digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Dengan demikian, prosedur ini merupakan prosedur yang penting untuk memperoleh bukti berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian. Selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Pengamatan terutama penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Dari pengamatan ini, auditor memperoleh pengetahuan pribadi langsung yang berkaitan dengan tujuan audit. Biasanya, pengamatan memberikan bukti bottom up, dan dengan bukti bottom up lainnya, auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut. Yang kesembilan adalah pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan. Pelaksanaan ulang biasanya memberikan bukti bottom up dan bukti bottom up lainnya. Auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut. Dan yang ke-10 adalah teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau CAAT. CAAT dapat digunakan untuk memperoleh bukti top down atau bottom up. CAAT dapat digunakan sebagai prosedur analitis untuk mengembangkan harapan atas saldo akun atau golongan transaksi. Atau dapat juga digunakan untuk melaksanakan pengujian yang sesuai dengan harapan auditor. Yang selanjutnya adalah pemrosesan data elektronik dan prosedur audit. Pemrosesan data elektronik memiliki implikasi yang penting bagi pengumpulan bukti audit. Dalam beberapa hal, semua transaksi yang telah dicatat dalam bentuk elektronik didukung oleh bukti dokumenter. Tapi pada beberapa entitas tertentu, beberapa data akuntansi serta bahan bukti penguat hanya tersedia dalam bentuk elektronik. Bukti elektronik tertentu mungkin tersedia pada suatu saat tertentu, namun bukti tersebut mungkin tidak dapat diperoleh kembali setelah jangka waktu tertentu apabila arsipnya diubah dan tidak dapat arsip cadangan. Apabila catatan elektronik menggantikan bukti dokumenter, auditor perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap audit. Auditor harus mempertimbangkan apakah praktik klien tersebut berpengaruh secara material terhadap saldo akun dan golongan transaksi, serta menilai akibat implikasi tersebut terhadap sifat,
saat dan luasnya prosedur audit, serta penetapan staf audit. Dan pengaruh-pengaruhnya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh atas saldo akun dan golongan transaksi yang material. Auditor harus mempertimbangkan implikasi pemrosesan data elektronik atas saldo akun dan golongan transaksi yang material. Sebagai contoh, klien audit dapat mengandalkan perangkat lunak komputer untuk menyelenggarakan catatan buku pembantu atas akun aktiva tetap dan menghitung beban penyusutan setiap aktiva tersebut. Apabila klien merupakan perusahaan yang padat modal, seperti perusahaan telekomunikasi yang secara berkesinambungan melakukan investasi dalam bentuk berbagai peralatan baru dan serat optik, besar kemungkinannya catatan komputer akan memiliki implikasi audit yang penting. Yang kedua, pengaruh terhadap sifat pengujian audit. Akan terdapat beberapa implikasi terhadap sifat klien menyelenggarakan dokumentasi dan bukti yang penting dalam bentuk elektronik untuk suatu saldo akun atau golongan transaksi yang material. Hal tersebut akan mempengaruhi prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Akhirnya, auditor dapat mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan komputer untuk menilai secara langsung dan menguji catatan-catatan yang disajikan dalam bentuk elektronik saja. Yang ketiga, pengaruh terhadap saat pengujian audit. Apabila seorang klien menggunakan image processing system untuk melakukan scanning terhadap dokumen dan dokumen yang asli tidak dipakai, auditor akan mempertimbangkan implikasi saat prosedur tersebut diterapkan berkaitan dengan saldo akun dan siklus transaksi yang material. Apabila dianggap penting untuk memeriksa keaslian bukti dokumenter, maka auditor harus merencanakan saat pengujian yang konsisten dengan keberadaan bukti dokumenter yang tepat. Yang keempat, pengaruh terhadap luas pengujian audit. Apabila klien menyelenggarakan pencatatan dalam bentuk elektronik dan auditor dapat secara langsung mengakses catatan elektronik tersebut, maka keadaan ini dapat memiliki implikasi signifikan terhadap luasnya prosedur audit. Penerapan teknik audit berbantuan komputer oleh auditor pada file data elektronik telah memungkinkan adanya strategi audit di mana auditor dapat menetapkan target prosedur pada subpopulasi yang berisiko tinggi dan melaksanakan prosedur minimal terhadap subpopulasi yang tingkat kesalahannya sangat kecil. Dan yang kelima adalah pengaruh terhadap penetapan staf audit. Dewasa ini dalam suatu tim audit senantiasa memiliki anggota seorang spesialis audit komputer. Seorang spesialis audit komputer dilatih untuk memahami implikasi audit terhadap sistem pemrosesan data elektronik klien, serta mampu mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Apabila klien memiliki masalah yang signifikan tentang sistem pemrosesan dan data elektronik, maka biasanya seorang spesialis audit komputer akan ditugaskan untuk memahami aspek-aspek penting yang terdapat pada klien, melaksanakan pengujian pengendalian atau melaksanakan pengujian substantif. Selanjutnya ada program audit. Program audit adalah kumpulan prosedur audit yang akan dijalankan oleh auditor dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian pemeriksaan. Bentuk program audit akan sangat beragam tergantung pada kondisi audit, praktik, serta kebijakan KAP tersebut. Program audit juga berisi strategi audit. Strategi audit biasanya meliputi keseimbangan antara prosedur pelaksanaan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dengan pengendalian internnya. Membandingkan saldo keuangan dengan jumlah yang diharapkan, serta menentukan keseimbangan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dalam mengembangkan suatu program audit, auditor berusaha untuk menyeimbangkan antara prosedur top-down dan bottom-up. Jenis pengujian yang termasuk dalam program audit meliputi 1. Prosedur analitis. Prosedur ini meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan. Yang kedua adalah prosedur awal. Prosedur awal adalah prosedur untuk memperoleh pemahaman atas faktor persaingan bisnis dan industri klien, struktur pengendalian internnya,
Auditor juga melaksanakan prosedur awal untuk memastikan bahwa catatan-catatan dalam buku pembantu sesuai dengan akun pengendali dalam buku besar. Kemudian yang ketiga adalah pengujian estimasi akuntansi. Pengujian ini meliputi pengujian substantif atas saldo untuk mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan biasanya memerlukan pemahaman atas bisnis dan industri. Oleh karena itu, pengujian estimasi akuntansi memiliki komponen prosedur audit top-down yang signifikan. Yang keempat adalah pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah pengujian pengendalian intern yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Kemudian ada pengujian transaksi. Pengujian transaksi adalah pengujian substantif yang terutama meliputi tracing dan vouching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. Yang keenam ada pengujian saldo. Pengujian ini berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut. Dan yang terakhir adalah pengujian penyajian dan pengungkapan. Pengujian ini berguna untuk mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP. Maksud suatu program audit adalah untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Auditor menentukan tujuan audit spesifik yang telah dikembangkan berdasarkan asersi audit ketika mengembangkan program audit. Auditor mempertimbangkan bauran dari prosedur audit yang secara ekonomis dapat memberikan auditor keyakinan yang memadai tentang tujuan audit dan akhirnya tentang laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja merupakan catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan tentang masalah yang dicapai dalam audit. Kertas kerja memberikan dukungan utama bagi laporan audit, cara untuk melakukan koordinasi dan supervisi audit, serta bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai GAAP. Selanjutnya adalah jenis-jenis kertas kerja. Terdapat banyak jenis kertas kerja yang ada di dalam suatu audit. Jenis-jenis tersebut meliputi kertas kerja neraca saldo, schedule dan analisis, memoranda audit dan dokumentasi informasi penguat, dan ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Jenis yang pertama adalah kertas kerja neraca saldo. Di dalam kertas kerja neraca saldo, terdapat kolom-kolom untuk saldo buku besar tahun berjalan, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian reklasifikasi, dan saldo akhir setelah audit. Kertas kerja neraca saldo merupakan kertas kerja yang sangat penting di dalam audit dikarenakan kertas ini menjadi mata rantai penghubung antara akun buku besar klien dan item yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dan memberikan dasar untuk pengendalian seluruh kertas kerja individual dan mengidentifikasi kertas kerja spesifik yang memuat bukti audit bagi setiap item laporan keuangan. Jenis kertas kerja yang kedua adalah schedule dan analisis. Schedule kertas kerja dan analisis sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan setiap kertas kerja yang memuat bukti yang mendukung item-item dalam kertas kerja neraca saldo. Beberapa akun buku besar yang digabungkan untuk tujuan pelaporan, maka harus disusun sebuah schedule utama. Selain menunjukkan akun masing-masing buku besar yang ada dalam kelompok tersebut, schedule utama tersebut juga menganalisis kertas kerja individu yang memuat audit yang diperoleh untuk masing-masing akun dalam kelompok tersebut. Schedule kertas kerja juga dapat menunjukkan perubahan pada satu atau lebih saldo akun terkait selama periode laporan keuangan. Kertas kerja yang ketiga adalah memoranda audit dan dokumentasi informasi penguat.
Memoranda audit dapat dikatakan sebagai data tertulis yang disusun auditor dalam bentuk naratif. Misalnya, auditor dapat menulis memo yang berisikan ikhtisar dari lingkup konfirmasi, tanggapan konfirmasi, temuan-temuan, dan kesimpulan audit yang diperoleh. Auditor juga menyusun memoranda untuk mendokumentasikan informasi penguat sebagai salinan risalah rapat Dewan Direksi, representasi tertulis dari manajemen luar organisasi, dan salinan kontak-kontak penting. Jenis kertas kerja yang keempat adalah ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Ayat jurnal penyesuaian merupakan koreksi atas kesalahan klien sebagai akibat pengabaian atau salah penerapan GAAP. Sebaliknya, ayat jurnal reklasifikasi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang benar dengan saldo akun yang sesuai. Pada dasarnya, ayat jurnal reklasifikasi hampir sama dengan ayat jurnal penyesuaian. Namun pengaruh material pada ayat jurnal reklasifikasi harus dibuat terlebih dulu. Setiap jurnal yang dianggap material harus menunjukkan schedule atau analisis dari setiap akun yang mempengaruhi. Setiap schedule utama yang mempengaruhi ikhtisar terpisah dari ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal reklasifikasi serta kertas kerja neraca saldo. Selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Teknik yang harus diperhatikan untuk menyusun kertas kerja yang baik adalah ke-1, judul. Judul memuat nama klien dan judul deskriptif yang dapat mengidentifikasi isi dari kertas kerja. Yang kedua adalah nomor indeks. Nomor ini bertujuan sebagai identifikasi atau pengarsipan. Yang ketiga adalah referensi silang. Data dalam kertas kerja yang diambil dari kertas kerja lainnya harus diberi referensi silang atau nomor. Yang keempat adalah tanda koreksi. Tanda ini biasanya berupa tanda centang yang menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan prosedur di mana tanda pengecekan tersebut diberikan. Yang kelima adalah tanda tangan dan tanggal. Setelah menyelesaikan semuanya, perlu diberikan paraf dan tanggal sebagai penetapan tanggung jawab atas pekerjaan dan review yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah mereview kertas kerja. Untuk mereview kertas kerja, ada 2 tahapan yang harus dilakukan, yaitu review pertama adalah review yang dilakukan oleh supervisor dari penyusun. Review ini dilakukan apabila pekerjaan pada segmen tertentu dalam suatu audit telah diselesaikan. Yang kedua adalah review lainnya. Review lainnya dilakukan apabila pekerjaan lapangan telah diselesaikan semuanya. Pengarsipan kertas kerja. Pengarsipan kertas kerja dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah file permanen. File ini memuat data yang diharapkan tetap bermanfaat bagi auditor dalam banyak perikatan dengan klien di masa mendatang. Kategori yang kedua adalah file tahun berjalan. File ini memuat informasi penguat yang berkenaan dengan pelaksanaan program audit tahun berjalan saja. Kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Kertas kerja menjadi milik kantor akuntan, bukan milik klien atau pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan oleh kantor akuntan tersebut masih tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Kode Etik Profesi Auditor itu sendiri. Kertas kerja yang tergolong permanen akan disimpan dalam waktu yang tak terbatas, sedangkan yang tergolong file tahun berjalan akan disimpan selama file tersebut diperlukan oleh auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.